Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, berkat dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan dan berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami, berbicaralah secara pribadi kepada kami, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 13-14. Tertulis demikian. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Louis Pasteur, seorang ahli mikrobiologi asal dari Prancis, pernah mengatakan bahwa musuh kita tidak kelihatan. Ia mengatakan hal itu merujuk kepada mikroorganisme yang berukuran sangat kecil yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Selama 1 tahun ini, saudara, pandemi terjadi di seluruh dunia dan membuat semua pemerintah menjadi bingung karena musuh yang tidak kelihatan, yaitu virus corona. Apa yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Untuk melihat virus dibutuhkan mikroskop. Untuk melihat keberadaan dan arah angin digunakan windsock. Kita juga dapat melihat efek dari gerakan pohon dan merasakan hembusan angin pada tubuh kita. Untuk mengetahui keberadaan suara, dibutuhkan telinga yang mendengar. Tapi perlu kita ketahui, saudara, bahwa tidak semua frekuensi suara bisa kita dengar dengan telinga kita. Ada alat ukur yang digunakan untuk mendeteksi suara ultrasonik dan suara dengan frekuensi yang sangat rendah. Untuk mengetahui keberadaan gempa, digunakan alat ukur bernama seismometer. Saudara yang terkasih, untuk mengetahui eksistensi setiap hal, digunakan berbagai cara dan alat ukur. Demikian juga halnya untuk mengetahui dan memahami keberadaan Tuhan. Adalah aneh bila kita mau mengukur keberadaan Tuhan dengan alat-alat yang tidak dapat mengukurnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup dengan panca indera yang terbatas. Ada banyak hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata dan tidak bisa kita rasakan dengan panca indera perasa kita. Tapi hal-hal itu eksis dan nyata. Tuhan pun demikian, saudara. Walaupun Ia tidak kelihatan, tapi Ia ada dan nyata dalam kehidupan kita. Pemazmur Daud menyadari akan keberadaan Tuhan dan campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Ketika ia merenungkan keberadaan dirinya pribadi, Daud sadar bahwa Tuhanlah yang membentuk dirinya sejak dari dalam kandungan. Kesadaran seperti ini seringkali diabaikan oleh banyak orang. Ada orang yang meniadakan keberadaan Tuhan karena tidak mau mengakuinya dan tidak mau percaya akan eksistensi Tuhan dalam kehidupannya. Pengabaian dan penyangkalan akan keberadaan Tuhan Sang Pencipta merupakan tindakan yang akan menyebabkan gejolak dalam hati. Mengapa, saudara? Sebab penolakan itu berlawanan dengan hatinya. Hati kita sebenarnya merupakan alat ukur tentang keberadaan Tuhan. Contoh sederhananya adalah bagaimana kita bisa mengerti bahwa suatu hal tertentu baik atau jahat. Mengapa kita bisa tahu bahwa yang ini jahat, yang ini baik? Dan mengapa kita mengerti bahwa kita harus berbuat baik? Itu semua karena Tuhan menaruhnya dalam hati kita. Begitu juga pengetahuan akan eksistensi Tuhan ada dalam hati setiap orang. Hanya seringkali kesadaran dalam hati ini ditutupi dan disangkali. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Tuhan itu ada dan nyata. Ia lebih nyata daripada sinar mentari yang bersinar. Ia lebih terasa daripada angin yang berhembus. Ia lebih terdengar daripada suara-suara yang ada di sekeliling kita. Asalkan hati kita mau terbuka dan percaya kepadanya. Ketika kita melihat diri kita, sadarilah saudara, bahwa ada Tuhan yang menciptakan kita. Sungguh ajaib apa yang Tuhan buat, dan biarlah jiwa kita benar-benar menyadarinya. Tuhan ada bersama dengan kita di setiap waktu. Kehadiran Tuhan menyertai seluruh perjalanan hidup kita. Mari kita bersyukur saudara, sebab Tuhan ajaib dan nyata dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami, mengingatkan kami, betapa ajaibnya Engkau dalam hidup kami. Engkau ada, Engkau nyata, dan Engkau berkarya dalam diri setiap kami. Sungguh besar Engkau ya Tuhan, dan ajaib segala perbuatan-Mu. Kami menyadari ya Tuhan akan eksistensi-Mu dalam hidup kami. Di zaman ini ya Tuhan, ada semakin banyak orang yang menyangkali Tuhan, dan ada begitu banyak filosofi yang mengabaikan keberadaan Tuhan. Tapi kami ya Tuhan, kepadamu kami percaya. Engkau hadir dan Engkau nyata dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami setiap waktu. Engkau bersama dengan kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hadirat-Mu dan karya-Mu dalam kehidupan kami. Di sepanjang hari ini ya Tuhan, kami mohon tuntunan Tuhan, pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Berkatilah setiap apa yang kami lakukan, dan biarlah dalam semuanya itu, nama-Mu Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami serahkan segala sesuatunya dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau yang memelihara dan menopang kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan berkat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami semua. Kasih anugerah-Mu Tuhan, dan penyertaan-Mu yang sempurna, melingkupi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.